Bareng-bareng ya ngomong WhatsApp. Bertiga. WhatsApp. Sap gitu. Apa anjir? Iya gak jelas Ki, gak jelas. Buat apa nih? Udah gak natural sih. Udah. Cut. Ini. Jadi kalian tahu kan sebenarnya bukan sekarang masih berlangsung sih, tapi kan 2-3 minggu belakangan ini kan lagi membludak tuh angka HIV terutama di Kota Bandung. Pada tahu nggak? Tahu dari mana? Pada tahu dari mana tuh? Lu suka ini nyari di Twitter ya. Kalau sebagai host jangan bukannya tidak membantu, malah mensliding teman dari belakang, jangan gitu. Memang kurang ajar. Buat kalian yang nggak tahu, ini infonya udah beredar di ini kan, di berita-berita, di artikel, bisa dicari sendiri kalau nggak percaya di internet. Cari internet Son, makanya jangan hidup di gua terus. Kata adek gue gak boleh nge-sliding lu Ki, jadi gimana ya Ki ya? Kerjaan lu nge-sliding gua doang apa? Habisnya kan lu yang lagi ngomong Ki. Ya tapi lu tahu nggak Son? Kenapa tuh? Lu tahu nggak beritanya? Nggak tahu Ki. Kenapa nggak tahu? Kan Cari gua tahu kan- dong. Ya kan gue kan sibuk kerja nyari duit. Nah kayak lu kerjanya main-main doang kan? Gua juga Main Twitter kerjanya. kan lu. Kerja main Twitter. Kita buka Twitter untuk mencari informasi juga dan hal-hal Siapa tuh? selain informasi. Ada. Jadi gitu. Jadi dengan episode pertama ini kita berharap memberikan ini Informasi ya. informasi mengenai HIV ini. Terutama ini ya apa di Twitter ada apa yang bagus gitu ya Ki ya. Ikut gak? Apa yang bagus? Yang kontak-kontaknya yang bisa di itu loh. Yang bisa dipesan. Ya sekarang kita nggak ngerti deh Ki. Iya, tapi gue ngerti akhirnya maksudnya dipesan ini gue tahu. Lu keseringan sih Son kayaknya kacau lu ini. Gue tahu sih Rizky ngerti. Enggak, sampai akhirnya lu bilang pesan, akhirnya gue baru ngerti. Gak apa-apa kan kerjaan lo ngedit, jadi gue ngomong aja, ntar tinggal potong. Yang ianya, gue mau tanya, kalian tahu nggak kepanjangan HIV apa? Aduh, apa tuh? Hidup. Coba Arya, apa ya kepanjangan? Ya gue cuma inget V-nya doang. Gue inget hanya doang loh. Apa? Human. Gue juga mau searching dulu. Iya, human immunosuppression apa gitu, virus gitu. HIV. Mafinya tahu. Kepanjangan HIV. Aduh, hostnya gimana sih, kurang riset nih. Jadi gini guys, HIV itu kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus. Immunodeficiency Virus. Sebenarnya ini kan yang aku tahu ini virusnya menyerang apa namanya? Kekebalan tubuh, antibody. Jadi segala penyakit yang datang itu malah nggak bisa di-prevent, nggak bisa ngebuat tubuh kita sehat. Bukan begitu, Nak Wilson? Kalau itu baru gejala loh. Bukan ya? Bukan. Salah, itu udah penyakitnya. Tapi dari HIV bisa komplikasi menjadi AIDS. Iya, kayak itu kan HIV kayak baru apa tuh namanya? Pembukaan. Ya. Appetizer. Main course nanti tuh. Jadi HIV ini kayak makanan ya. Tapi Kayaknya gue udah hepatitis bisa mencium bau-bau di band deh ini video ini. tapi kayak hepatitis gitu dari HIV juga nggak sih, nggak ya? Oh, beda. Hepatitis tuh penyakit terpisah. Oh iya. Padahal gue ada ngedit konten hepatitis, cuma gue lupa apa itu hepatitis. Yang ianya AIDS. Hepatitis ada macam-macam juga. Yang ianya kalau yang terkena AIDS kan baru bisa mungkin divonis Bisa mati. sekarat lah, bukan mati. Bisa mati. Ya jangan bahasanya agak halus sedikit, bisa nggak? Kita baca pendengar, mungkin yang pendengarnya di bawah umur nih. Atau mungkin belum ada pendengar, tapi semoga ada pendengar.
umurnya makin menurun ya, umur kehidupannya. Iya. Tapi ngomong bahasa bagusnya apa tuh? Dying, sekarat dong. Sekarat lah. Kalau sekarat, tapi sekarat sama mati itu beda loh. Sekarat itu diambang kematian. Kalau mati dikubur. Iya pula. Apa tuh ya yang cocok ya kata-katanya ya? Ay, coba ya, biar lu ngomong ya. Tadi lu belum ngomong ya. Apaan tuh? Apa ya? Iwan, nggak bakal memberi jawaban nih. Oke, kalau gitu gue lanjut aja deh. Dari kita bahas AIDS nih. Sekarang pertanyaan baru nih. Kepanjangan AIDS tahu nggak? Nggak tahu. Nggak inget, udah lupa. Itu terakhir kali denger kayak 2-3 tahun yang lalu gitu. Dasar kalian. Jadi, Emang lu tahu? gue sendiri masih searching. AIDS itu adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Oh iya, gue inget tuh SS syndrome, gue inget. Betul nggak itu? Tapi kata-katanya ada 4. Kata-katanya ada 4. AIDS. Tapi kata-katanya cuma ada 3. Acquired Immunodeficiency Syndrome. Immunodeficiency itu 2 kata tuh kayaknya. Iya. 1. Ide. Ingat ide Itu maksudnya. jadi ide. Dijadiin ide. Oh gitu? Iyalah Ki, mau apa lagi? Masa tiba-tiba dia muncul, cep. Ente ya kadang-kadang ya. Apa? Ide maksudnya apa? Apa tadi? Defisiensi, imunodefisiensi. Deficiency. Oh iya. Defisiensi. Aduh, Ki. Gimana sih yang baca? Di sini Tahun 2022. di sini nyambung. Gua nggak tahu nih. Ini- Tapi singkatan emang gitu Ki. Singkatan kadang-kadang kalau nyambung juga bisa jadiin di situ masuk, nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak harus per awal kata itu berarti singkatannya gitu, nggak apa-apa. Ya sebenarnya gue juga dari dulu taunya itu yang AIDS ini memang ini sih tahu singkatannya aja nggak, jarang tahu ini ya kepanjangannya. Jadi kepanjangannya Karena ternyata Acquired The more you know sekarang. Deficiency Syndrome. Iya. Nanti di editannya masukin ya Ki ya, intinya teksnya tuh. Tulisannya gimana gitu kan. Oh iya, ya nanti gue masukin kan. Ting gitu. Jangan pakai Comic Sans loh. Yang ianya kita udah boleh lah memanggil pakar yang berkompetensi untuk ngomong mengenai masalah ini kan, daripada kita ngomong nggak jelas lagi kan. Nggak jelas kita ini. Kalau gitu kita panggilkan saja ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam dengan Dr. Fajar. Gimana dok? Coba perkenalin dulu dong. Apa siapa di mana? Namanya siapa? Nomor induk kedokterannya berapa? NIK saya nomor induknya sudah lupa. Sebenarnya seorang dokter itu harus ingat atau enggak sih nomor induknya? Nomor induk, nih nomor induk macam mana nih ya? Mahasiswa, NIP. Enggak, dokter itu ada nomor ini ya, kayak ibarat KTP nomor NIK. Nomor STR yang ada. Apa itu STR? Surat tanda registrasi. Ya udah, maksud gue berarti itu. Tapi gak usah Ya. lah. Ya udah, kenalin dulu lah dok. Oke, kita mulai dulu ya. Perkenalkan, nama saya Fajar Muhammad Nasution ya. Asal saya dari Medan, ya. Yalah, sesuai kelahiran saya lah, Medan ya. Saya dari Medan. Nah, Siap. kalau ditanya saya kelulusan tahun berapa, saya masih terhitung muda ya. Tahun lulusnya selesai semua 2020. Oh, 2020. Masih Ya, baru 2 tahun ya. ya. Tapi untuk mengabdi ke negara ada tugas selesai dari biasanya anak-anak kesehatan, apalagi kedokteran biasanya ada 1 tahun mengabdi. Pas pula waktu itu masih masa COVID ya. Bahkan sampai sekarang juga masih lah ya, masih ada membekas. Nah, itu kami ada jatah lebih kurang 9 sampai 12 bulan. Nah, mengabdi. Udah selesai semua, udah selesai. Udah selesai Jadi semua. habis-habisnya 2021 semuanya ya. Sekarang udah resmi menjadi dokter dan udah mulai praktek-praktek juga ya. Benar.
syukurlah sudah Iya. selesai semua. Kalau enggak saya masih di lingkaran setan ya kan. Gagal ujian, belajar lagi, ujian lagi ya kan. Nah terus dia mutar, nggak siap-siap. Oke dok, jadi gini, kita ngebahas HIV kan sama teman-teman saya nih di sini. Oke. Jadi seperti yang mungkin dokter juga tahu kalau angka HIV lagi membludak di Bandung karena mungkin baru ketahuan aja nih sebenarnya. Sebenarnya dari lama mungkin udah banyak angkanya. Gitu nggak Son? Betul. Gabut banget kurang ajar. Oh ada peningkatan kasus gitu ya. Gitu dok. Jadi kita mau aware-kan ini nih para kaula muda. Kaula muda itu radio sebelah itu. Oh jadi gini, ini memang yang rata-rata yang terdeteksi ini memang rata-rata usianya dari berapa sampai berapa ya? Nah, sepertinya anak muda yang dari saya baca. Jadi kayaknya tapi nggak apa namanya tidak Memungkinkan untuk usia yang lain memungkinkan, begitu ya? Ya, untuk usia lain yang muda dan tua juga terjangkit gitu. Oke. Jadi dok yang kayak mana tadi? jadi yang mau ditanya nih, kita mau tahu dulu nih HIV itu. Tadi kan kita udah cari tahu nih, apa singkatannya ya? tadi kita tadi Gue immunosuppressant virus something. Oke. Kita mulai dari supaya agak lebih paham sedikit ya. Kita mulai dari penjelasan dari perkata aja dulu ya. Iya dok, apa tuh dok? Jadi kita mulai dari HIP aja dulu. HIP ini kepanjangannya apa kan gitu? Ya kan? Ada Human Immunodeficiency Virus kan gitu ya. Jadi maksudnya itu dia udah menjelaskan dari virus itu, bahwasanya dia imunodefisiensi. Human berarti dia menyerang pada manusia, ya gitu ya. Apa yang diserangnya? Ya tadi kan ada imunodefisiensi. Berarti dia ada kekurangan dari sistem imun, begitu ya. Kita ngambil dari bahasa perkata aja. Kenapa sih kok HIV itu kok ada HIV tanda garis miring AIDS gitu ya? Nah, Atau HIV garis tengah AIDS gitu ya? iya tadi kita juga Atau kata orang kadang HIV, AIDS. Kok bisa beda? Apakah ini beda atau sama? Kan gitu. iya tadi kita juga udah sempat bahas tuh AIDS itu apa kepanjangannya Son? Oh, kayak kawan-kawan yang tahu apa? Mana tahu kan udah baca-baca ini. Kira-kira AIDS itu apa kepanjangannya? Apa Son? Panjang. Tuh samanya panjang banget. Gua aja deh, gua hafal. Jadi ini dok, coba dinilai dok ya. Jadi AIDS itu adalah acquired immunodeficiency Sindrom. Ya. syndrome. Ya. Dari definisi aja kita sudah tahu ya. Kan jadi HIV atau AIDS itu acquired, berarti yang didapat lah. Maksudnya itu kan. Immunodeficiency syndrome. Kan ada sindrom. Maksud sindrom itu adalah dia kumpulan beberapa penyakit yang jadi satu. Nah jadi gini, HIV ke AIDS itu dia itu ada progres. Bahwasanya ini sebenarnya satu kesatuan, tapi orang ini dua berbeda. Nah, orang ini satu kesatuan nih. HIV itu adalah nama virusnya, atau secara tingkatan, stage, ada levelnya. HIV ini dia tingkatan pertama. Oh gitu. Ya, HIV ini level pertama. Jadi pertama kali orang kontak kena tertular dari HIV itu, kita masih bisa bilang dia itu HIV. Boleh dia stage pertama, maksudnya dia HIV-nya positif ini ya. Nah, HIV positif atau dia itu yang stage pertama. Ada beberapa orang mengatakan itu kalau kita ngambil dari CDC ya. Nah, dulu waktu kami masih belajar dulu, patokan kami kan CDC. Jadi CDC ini apa itu dok? CDC itu kayak apa bilangnya, pusat data, pusat data Amerika ya. Ya, pusat data, center disease control. Itu kalau nggak salah saya Center for Disease Control and Prevention. Itu jadi berarti dia itu pusat untuk penyakit, untuk mengkontrol dan untuk mencegah.
Oh gitu, malah kasih pop quiz sama dokternya. Ya ini fokus ya, agak berat juga. Tadi saya hampir nggak tahu juga tadi. Hampir nggak tahu juga saya ya. Nah, jadi gini. Jadi stage-nya itu ada. Kapan kita bisa kita tahu ini nih kayak tadi yang tadi kawan-kawan bilang tadi ada peningkatan kasus. Pertanyaannya gini, kita tahu ada peningkatan kasus itu di mana? Ini ada sisi positif, ada negatif nih. Berarti ada tingkat kesadaran ini berarti dari kesadaran pemeriksanya atau pasiennya. Makanya bisa ketahuan ini semua ini ada positif. Kalau orangnya diam-diam aja, pemeriksa kesehatannya diam-diam aja, apakah dapat hasil ini? Kan nggak dapat. Betul juga. Gimana tuh ya? Kira-kira ada kesadaran dari yang pemeriksa berarti misalnya kayak pemerintah kan atau berarti kemungkinan jadi dari kasus tadi peningkatan kasusnya dapat dari mana tadi tuh ya kasusnya di mana? Bandung ya? Bandung kok salah. Iya Bandung. Bandung ya. Kebetulan kayaknya yang lagi heboh itu di Bandung karena Bandung. Bukan karena ya. Apa maksud saya? Jadi yang lagi heboh di Bandung kebetulan entah kenapa ketahuan semua angkanya membludak. Jadi gitu. Itu berarti adanya kesadaran ya, maksudnya pemeriksaan. Berarti kemungkinan ada beberapa orang yang memang dia sudah ada gejala, dia memeriksakan ini, kita kayak memikirkan skenario. Ya? Mungkin sama kayaknya dari ya sama pemerintah juga sepertinya udah sedikit aware. Jadi udah mulai sadar gitu ya. Udah mulai mengini masyarakat, menggandeng masyarakat, udah mulai kampanye menggunakan. Saya ada lihat ini poster anak SMP gitu kan yang bilang saya lupa slogannya apa, tapi mau bilang kalau kita ayo cek HIV seperti itu gitu. Anak SMP ya. Oke. Gambar anak sekolah. Antara anak SMP atau SMA. Jadi sebenarnya kalau dari saya dari sisi kesehatan kami juga ada yang namanya psikis. Kita memang seharusnya sepertinya ada kurang dari segi kesadaran untuk seks edukasi untuk menyadarkan anak-anak ini bahwasanya apa sih bahaya dan pentingnya edukasi seks itu. Jadi kalau misalnya mereka kurang dan mereka tidak paham, kayak gini contohnya. Jadi untuk mencegahnya bagaimana? Saya merasa kurang cocok dengan penggunaan pembagian kondom ya. Maksudnya itu jadi dua mata pisau. Ya, Bahwasanya ada berita kalau dibagi-bagian kondom terus dari masyarakat juga malah ada feedback yang tidak baik juga kan, kayak berarti melegalkan seks bebas. Pisau bermata dua ya. Dalam satu artian membagikan itu untuk mencegah terjadinya transmisi atau penularan. Tapi dalam sisi lain itu seperti memperbolehkan melakukan suatu hubungan yang memang tidak disahkan, maksudnya tidak ada izin dari negara, misalnya melakukan hubungan seksual tanpa adanya itu kan pasti kan ada kerugian tersendiri. Yang biasanya paling sering dirugikan perempuan kan begitu ya. Iya. Kalau ya laki-laki ini ya happy aja saya tengok ya kan. Guys, topik baru nih. Happy aja. Oke ya, kita kembali lagi. Boleh. Ya. Jadi untuk masalah HIV ini dok, apa sih gejalanya kalau misalnya kita terkena di tahap satunya? Karena kan kita bicara karena udah terjangkit ini, biar kita mengenali kalau kita misalnya terkena HIV gitu. Apa sih dok gejalanya dok? Kasih tahu dong dok. Oke. Dok, kasih tahu dok. Oke, siap. Dok, cepat dok, kasih tahu dok. Oke, siap. Oke, tadi kan ada stage-nya. Tadi kan saya belum bilang tadi stage-nya ada berapa. Untuk HIV ini kalau dulu seingat saya dari CDC itu dia memiliki 3 stage. 3 ya. Berarti dia itu apa? Stage pertama itu adalah akut HIV akut. Maksudnya bagaimana ini? Jadi saat orang sudah terdiagnosa atau ini positif nih HIV-nya, kan ada pemeriksaannya tuh. Jadi dia itu pasti memiliki gejala akut. Apa itu? Gejalanya itu adalah gejala flu. Flu?
flu. Paling sering itu. Paling sering flu. Tapi harus dipastikan. Makanya kadang gini. Beberapa orang kadang kita harus tahu riwayat ya. Makanya kalau pasien datang ke suatu pengobatan, yang pertama kali dilakukan oleh pemeriksa kesehatan itu adalah pemeriksaan anamnesis. Itu namanya tanya jawab antara pasien dengan dokter. Ya kan? Ditanya, makanya seharusnya yang diharapkan di sini adalah kejujuran dari pasien. Terkadang pasien ini kita kan nggak tahu ya, maksudnya pasien ini kan, aku cuma flu biasa kok, apa yang setelah kulakukan tadi malam itu adalah rahasia aku kan, begitu kan. Jadi informasi ini sulit didapat, apalagi itu menjadi kebiasaan pasien, kita susah dapat. Makanya kadang orang-orang yang dia non kesehatan, ya ini kita ambil sisi orang yang terkena HIV ini, kita bagi menjadi dua ya. Maksudnya gini, yang memang dia melakukan hal-hal yang memang membuat dia tertular secara tidak baik moralnya, atau memang dia tidak melakukan apa-apa, tapi memang pekerjaannya itu menimbulkan penyakit itu sama dia. Contohnya orang kesehatan, bekas suntik jarum. Iya betul. Perlunya adanya awareness atau rasa kehati-hatian. Jangan sampai dipakai jarum yang sama ke orang yang berbeda ya kan? Tertusuk ke tangannya, niatnya mau nutup jarum, kena ke jari. Itu sudah menjadi transmisi kecelakaan. Iya. Kecelakaan dalam melakukan tindakan. Atau misalnya ada kawannya tidak hati-hati, dia asal letak aja jarum, datang kawannya tepijaknya. Makanya itu ada itu di rumah sakit itu tempat pembuangan alat benda-benda tajam. Supaya apa? Supaya benda tajam itu dibuang ke situ, jangan asal letak, nggak boleh. Jadi pernah kejadian tuh yang kayak gitu. Jadi orang kesehatan sering kena yang kayak gitu. Jadi akibatnya apa? Mereka tertular biasanya. Apalagi pasien yang barusan itu dia ada positif dan dia kena. Oh gitu. Jadi tadi gejalanya flu ya. Jadi gini, kita harus menselaraskan antara pemeriksaan tanya jawab tadi dengan gejala pasien. Kalau tadi orang kesehatan ini kan kita melihat bahwasanya dia tertusuk, dia mengakui, saya dok tertusuk jarum, tapi sekarang saya sudah ada flu. Barulah kita mengarah ke pemeriksaan tadi, pemeriksaan HIV tadi. Kalau pasien yang tidak mau mengaku itu macam mana? Dia datang dengan keluhan flu. Kita tidak ada mengarah ke situ. Ya mungkin saja, apalagi zaman sekarang, zaman COVID, semua pasien gejalanya flu. Oh jadi kayak kemungkinannya banyak, nggak bisa disudutkan gitu loh, kayak kira-kira apa nih gejalanya? Iya, untuk gejala akut itu namanya akut kan tiba-tiba, jadi dia gejalanya ya flu, hanya flu. Tapi berkepanjangan atau apa gitu flu-nya? Maksudnya flu-nya itu dia berkepanjangan. Flu-nya itu berkepanjangan, dia itu kayak mana bilangnya, dia nggak sembuh-sembuh, gitulah. Berarti memungkinkan nggak seseorang itu terkena HIV tapi dia nggak sadar, bisa ya? Itu tadi. Karena makanya gejalanya sendiri seperti flu. Makanya sebutan infeksi akut itu awal itu yang primer atau akut. Ini banyak bahasanya ya. Mau dia awal, mau dia akut ataupun primer, itu disebut asimptomatik. Suatu penyakit yang tidak ada gejala, asimptom. Berarti dia tidak ada gejala. Jadi cuma membawa aja gitu. Bayangkan ada orang keliling di sekitar kita, dia tidak ada gejala, tapi di dalam dirinya sudah ada HIV itu, gitu loh. Jadi dok, di titik apa seseorang itu harus concern terhadap flu-nya? Maksudnya kan flu itu udah cukup biasa kan, udah penyakit umum gitu. Jadi kayak flu biasa gitu. Jadi di titik apa seseorang itu harus khawatir, misalnya, flu-nya ini pasti nggak betul nih gitu. Gimana tuh? Ada titiknya nggak atau gimana? Kapan pasien itu berobat ke kita? Itu kan dari sisi pandang saya. Pasien itu akan datang ke saya itu apabila gejalanya sudah berat. Biasanya. Nggak pernah ada itu pasien datang ke kita, gejalanya masih batuk 5 menit. Dok, tadi saya baru 5 menit tadi batuk, saya mau datang kemari berobat. Nggak pernah itu. Kalau ada pasien kayak gitu datang gimana dok? Ada kayak itu, saya kasih vitamin lah. Karena saya pun dugaannya karena 5 menit yang lalu kemungkinan kawan ini itu
Oke. Oh. Bersin itu dia itu seperti gejala bagus sebenarnya ya. Maksudnya itu dia membuang dari isi dari rongga hidung kita supaya bakteri itu keluar. Jadi wajar. Jadi kalau misalnya selain flu ada gejala lain nggak yang harus diwaspadai? Untuk infeksi akut stage pertama sepertinya cuma itu yang saya tahu. Walaupun ada gejala-gejala lain, nanti susah menjelaskannya. Maksudnya pokoknya dia flu-like symptom. Jadi dia itu simptom itu flu, yang dia menyamai virus seperti flu-flu yang lain. Makanya dia tersamarkan. Jarang ada orang yang dia ketahuan di fase akut, kecuali memang dia orang-orang kesehatan. Atau orang-orang yang memang dia mau memeriksakan. Ini contoh suatu skenario lagi kasus nih. Maaf ya, saya pakai bahasa ini. Dia tidak berhubungan dengan seseorang. Tidak sengaja loh ya, tidak sengaja. Tidak sengaja berhubungan dengan seseorang. Di luar dari kesadarannya. Bablas, maunya apa? Rupanya. Gimana tuh Son? Coba elaborate. Tidak sengaja melakukan. Ternyata pasangannya ini rupanya mengaku, maaf ya, bahwasanya aku ini punya penyakit ini. Ya pasti jantungan kan? Disitulah biasanya beberapa orang ini akan melakukan pemeriksaan. Itu orang-orang yang akut itu kayak gitu baru ketahuan itu biasanya. Jadi tetap cara yang paling baik untuk mengetahui kita terjangkit atau enggak itu dari ini ya, tes langsung ya. Pokoknya ada tes HIV-nya kan ya? Iya, pemeriksaan HIV itu selalu ada. Selalu ada pemeriksaan standar yang harus dilakukan untuk mendiagnosa bahwasanya ini pasti nih sakit nih, sakit ini. Kita ambil contoh di luar dari HIV deh. Kita kan masih nggak keluar dari COVID nih kan. COVID itu kan ada rapid test ya. Seperti itu kah? Rapid test kalau HIV nggak ada rapid testnya ya. Rapid itu maksudnya pemeriksaan cepat. Ya nggak ada ya. Kalau COVID itu, kalau HIV itu ada pemeriksaan namanya CD4. CD4. Apa San? Kenapa? Kalau nggak salah ada alat tesnya gitu yang tinggal cetek doang. Ya, pemeriksaan rapid itu kan namanya rapid ya. Itu tidak menjadi pemeriksaan gold standar atau standar emas. Itu hanya bisa dijadikan untuk pemeriksaan lanjutan yang lebih baik. Makanya kayak dulu kan ada orang yang udah cek rapid test COVID, tapi kok diambil lagi nih dari hidungnya lagi untuk dicek ke laboratorium, kan ada itu. Betul. Itu namanya gold standar. Bahwasanya karena itu kan untuk niatnya meminimalisir biaya. Karena untuk melakukan pemeriksaan gold standar itu butuh biaya yang lebih besar. Makanya dilakukan pemeriksaan rapid yang biayanya lebih murah. Memang memang risikonya kalau sudah positif rapid, kita ke yang pemeriksaan gold standar kan lebih mahal 2 kali lipat. Tapi hanya itu caranya supaya kita bisa memilah mengkotak-kotakkan pasien yang mana untuk dicek gold standar, yang mana yang ya udahlah ini kan udah negatif nggak usah dicek lagi gitu. Oh iya. Hanya melalui rapid. Yang ianya dari pemerintahan Bandung yang saya tahu juga. Ini bagus sih kalau menurut saya. Jadi mereka itu seperti wabah corona juga kayak mungkin ada menyediakan pos-pos juga mungkin di puskesmas atau mungkin di sekolah-sekolah atau di tempat umum atau gimana gitu. Yang intinya kalau orang mau tes bisa dengan gampang dan mudah. Dan kalau tidak salah itu biayanya hanya 3.000. Bayangkan. Itu maksud dan tujuan pemeriksaan rapid itu tujuannya. Kurasa itu rapid ya yang dites ya? Iya, untuk mempermudah. Oke. Jadi itu mempermudah itu kembali lagi ya. Oke, kita balik lagi ya ke stage tadi 1 itu dia. Kita sekarang kita masuk ke stage yang kedua atau biasa dibilang kronik. Ya tadi kan akut tuh, ya kan? Ini sekarang kronik namanya. Itu maksudnya sudah panjang, sudah lama. Udah lama dia. Berapa lama? Untuk HIV ini adalah penyakit yang menahun ya. HIV ini penyakit menahun ini. Pasien itu bukan meninggal karena HIV-nya, tapi karena dia meninggal. AIDS. Bukan, dia meninggal karena AIDS itu kan kumpulan. Iya betul, memang karena AIDS-nya. Tapi sekarang kembali lagi, bukan AIDS-nya. AIDS itu kan namanya itu kan suatu nama judul besar.
penyakit yang di dalam AIDS itulah yang membunuh pasien ini. Kayak kekebalan tubuhnya tuh berkurang gara-gara HIV disebut AIDS. Jadi gini, kan tadi kan ceritanya HIV ya. HIV itu kan dia virus, diserangnya lah sistem imun pasien ini. Nah, bayangkan kalau sudah tidak ada lagi sistem imun, pasti kan banyak yang datang ini, bakteri-bakteri yang lain menyerang badan kita, karena polisinya udah nggak ada nih. Polisinya udah nggak ada. Jadi kita meninggal itu bukan karena HIV-nya, tapi karena penyakit-penyakit lain yang datang menyerang kita. Oh. Itulah sedih. Antibodi kita lawan kan. Panggil Satpol PP bisa nggak? Kenapa? Panggil Satpol PP bisa nggak? Jadi gini, kita ini pasien itu rata-rata meninggal gara-gara sakit dari bakteri yang lain, virus, maksudnya infeksi yang lain, bukan HIV-nya. Makanya dikumpulkan menjadi satu, namanya AIDS sindrom. Kan tadi ada sindrom di belakang. Kumpulan. Itu maksudnya sindrom itu kumpulan gejala, karena di situ sudah banyak gejala-gejala dari serangan dari infeksi-infeksi dari virus atau bakteri yang lain. Bakteri, jamur, itu semua sudah menyerang ke pasien itu. Ini udah tahap kronik gitu ya? Ya, itu di atas kronik lagi. AIDS itu kan stage 3. Stage 3? Iya. Jadi infeksi HIV kronik itu kalau cerita itu dia kan sistem, tadi kan cerita kita menahun ya. Iya. Kalau dari segi hitungan itu kita tidak bisa memprediksi kapan pasien akan jatuh ke keadaan AIDS. Tapi biasanya itu paling banyak itu biasanya 8 tahun ke atas. Panjang itu. Iya, prosesnya sangat panjang memang. AIDS itu biasanya di saat tadi kan ada cerita CD4 tadi ya. Kita kembali lagi nih, agak mundur sedikit ke belakang. Kira-kira yang diserang HIV ini apa? Kan gitu jadi pertanyaan tuh ya. Sistem imun. Nah, sistem imun yang mana? Sistem imun ini banyak loh. Bukan dalam general satu gitu yang diserang? Enggak, hanya satu macam yang diserangnya. Tapi itu sangat fatal. Berarti bukan semua sistem kan? Iya, sistem imun kita ada banyak tuh, beberapa tuh. Iya. Dan bukan semuanya yang diserang, tapi cuma satu. Itu dia namanya sel darah putih, namanya CD4 atau CD4, bukan celana dalam ya. CD4 ya. CD4. Dia sel yang tipe yang nomor 4, CD tipe nomor 4. Itu dia kerjanya apa? Nah, dia itu adalah tipe sensor yang dia itu kalau misalnya ada bakteri yang masuk, ini bakteri, bunuh dia. Gitulah sistemnya. Macam CT scan, X-ray. Dia yang kenal. Dia yang kenal. Sakit ini penyakit ini, bunuh. Dialah akan menyuruh sistem imun yang lain untuk menyerang. Dia hanya memori. Bayangkan dia nggak ada. Berarti otaknya nggak ada. Jadi masuk semua bakteri sistem imun bingung. Yang mana mau diserang? Ini kok masuk semua ini, nggak ada yang mau diserang. Karena rusak, sudah mati dia. Jadi dia tuh kalau ibaratnya geng, dia tuh ketua geng lah ya, yang di belakang yang cuma nyuruh anak buahnya, ayo serang. Iya, serang ini. Nah, dia sudah rusak. Jadi hasilnya apa? Ya anggotanya bingung. Yang mana mau kami serang ini? Kayaknya semuanya sakit ini kan, katanya. Karena nggak ada sel memori. Jadi diserangnya semua? Nggak juga, diam juga jadinya. Jadi terakhir sel imun kita diam. Masih ada tapi diam. Stagnan. Kalaupun ada yang menyerang, tidak seperti pada saat sistem imun kita lagi prima-primanya. Tapi kalau mau diajak tawuran masih bisa? Bisa sikit-sikit. Makanya pasien-pasien COVID HIV ini dia masih bisa demam dia pasiennya. Demam itu gejala pertahanan tubuh ya. Iya. Demam ya masih ada. Tapi ya namanya demamnya ya demam aja, nggak ada untuk membunuh bakteri. Jadi kita yang hajab dibuatnya. Kita tersiksa dengan demam kita. Jadi kalau di fase kronik ini ada tanda-tandanya nggak? Oke, untuk fase kronik, kalaupun dia kronik, Dok. Anda buka PPT ya? Saya sedang membuka memori otak saya. Karena pertanyaannya banyak pertanyaan dadakan. Sekarang pernah
sering ya. Iya. Biasanya sih tahu oral thrush atau jamur pada lidah. Nggak tahu. Baru dengar ya. baru. Jadi orang-orang yang biasanya sudah pada fase kronik, biasanya pada HIV dia sudah awal itu biasanya kita ini orang sehat ini jarang ya ada terinfeksi jamur kecuali memang kawan sekamar kita ini jorok orang ini. Ya kan? Nah, anduk kita dipakai dia ya kan? Nah, itu jamuran lah kita jadinya. Iya. Nggak ada ngapa-ngapain. Nah, pasien ini dia nggak ngapa-ngapain, gosok gigi tiap hari, apa, tapi tiba-tiba kok lidah saya kok ada kayak apa gitu, ada plak-plak. Nah, plaknya ini ada dua macam. Yang satu plaknya itu dia bisa diambil, yang satu lagi ada yang nggak bisa diambil plak. Plak itu noda ya? Iya, noda. Nodanya warna apa? Itu tadi. Kalau dia plaknya bisa diambil, itu menandakan dia jamur. Biasanya dia ya di bawah lidah ya, di bawah lidah. Langsung ngecek. Enggak, saya sedang memori. Gitu. Kalau dia di lidah, biasanya dia namanya oral hairy lah, saya seingat saya. Dia itu nggak bisa diambil. Nah, tapi kalau yang thrush itu dia bisa diambil, dia biasanya di langit-langit tenggorokan. Yang satunya jamur, yang satu lagi dia nggak jamur. Jamur enggak. Pokoknya dia pasiennya gampang terinfeksi jamur, itulah. Oh, oke. Oh, jadi itu salah satu, itu gejala kronik cuma itu aja. Dari yang bisa saya kasih tahu yang itu aja lah dulu. Oh, oke. Berarti yang cukup umum dan gampang dikenali itu salah satunya itu jamur ya. Karena walaupun dia sudah kronik, kadang ada orang dia tidak ada gejala, asimptomatik juga. Ada asimptomatik. Makanya kita kalau mau tahu Pak bahwasanya ini pasien HIV, kita harus tahu dari pemeriksaan penunjang, dan memang dari pemeriksaan anamnesis kita mengarahkan ke penunjang itu gitu. Jadi itu ini ya. Tadi stage 2 kronik ya, Dok ya. Makanya kan dilakukan pemeriksaan di pinggir-pinggir itu, maksudnya di Bandung ya, seperti yang Rizky tadi bilang kan, dilakukan pemeriksaan untuk mempermudah para masyarakat ya. Mempermudah masyarakat. Itu kan orang-orangnya nggak bergejala itu semua itu. Dan orang yang tadi yang sudah banyak diperiksa itu kemungkinan tidak ada gejala semua rata-rata. Gitu. Awal yang memeriksakan diri itu orangnya udah bergejala. Dari awalnya itu lah kita bisa dapat yang sisanya. Oke, kita cerita sindrom ya. Pokoknya kalau nanti ada yang cerita sindrom sama kalian semua atau teman-teman yang lain, sindrom itu kumpulan gejala. Nah, ini sindrom, ini sindrom. Udah pokoknya kalau namanya sindrom itu pasti kumpulan gejala. Banyak gejala dalam satu penyakit itu. Makanya AIDS ini dia kumpulan gejala. Pertanyaannya, gejala apa yang di dalam sini kok bisa dibilang AIDS? Banyak gejalanya. Makanya orang terkena HIV ini lebih sering dikaitkan dengan TB. Apa? TB paru. Apa itu? TB paru itu adalah penyakit infeksi karena tuberkulosis. Biasa gejalanya batu atau batuk darah. Kalau kamu sering main di game-game dulu, yang cerita dinasti-dinasti dulu ya kan banyak itu yang mati orang tuh gara-gara batuk darah. Itu bukan kena jin atau iblis atau setan ya, itu kena TB dia. Oh, jadi TB itu batuk berdarah. TB itu sudah ada lama sejak dulu. Makanya dia manusia ini makin ke tahun dia makin kebal dengan TB ini. Ada penelitian sekarang mengatakan bahwasanya TB ini sering dikaitkan dengan genetik seseorang. Ada orang genetiknya itu dia, ini gampang kena TB nih. Ada orang dia sulit kena TB. Oh, jadi salah satu gejala di stage 3 ini adalah TB.
Iya, biasanya kalau orang sudah diperiksa HIV, dia akan diperiksa untuk pemeriksaan TB, dahak, dicek apakah dia ada TB. Biasanya selalu ada TB pasiennya. Tunggu dok. Coba saya ini lagi, apa namanya? Saya konfirmasi lagi. TB itu batuk berdarah atau berdahak? Enggak, sekarang gini, pemeriksaannya itu TB ini hanya bisa didapat dari dahak pasien. Oh, sebelum menjadi batuk berdarah. Berdarah. Kapan dia berdarah? Karena infeksinya sudah lama. Oh, oke. Dia TB paru ini dia kenapa bisa berdarah? Karena dia sudah terlalu lama infeksinya tidak diobati. Oh. Dia menggerogot paru-paru kita, makanya paru-paru kita bisa mengeluarkan darah. Nah, gitulah. Stage 3 ini merupakan stage terakhir tidak dari HIV ini? Kalau dari CDC ya ini stage terakhir. Kalau sama saya stage-nya ada satu lagi ya. Pasiennya bisa mati itu stage terakhir. Berarti di stage 4 pasiennya udah tidak hidup lagi gitu ya? Ya nggak bisa lagi ya. Tidak akan kembali bersama kita dia. Jadi itu dia. Tapi sering dikaitkan juga orang-orang AIDS ini orang-orangnya kurus-kurus ya. Salah satu ciri-cirinya. Ya kurus ya. Kenapa? Memang ada penurunan berat badan karena dia sudah terinfeksi dari banyaknya penyakit ya. Apakah ini salah satu solusi untuk orang-orang yang mau kurus dok? Jangan dicoba ya. Jangan dicoba. Karena kalau kita sudah masuk ke dalam kita tidak akan bisa keluar. Kurusnya dapat tapi nggak sehat. Iya, kurusnya dapat, tapi kita tidak akan bisa kembali lagi dengan kesehatan kita. Oh, iya. Kurus yang nggak normal gitu ya dia kurus itu. Ya kurusnya tidak wajar ya, nggak wajar kurusnya. Karena orang kurus ini kan kalau kita ya secara awam kurus ini dibagi dua, kurus sehat atau kurus sakit kan gitu ya. Nah kurus sakit yang kalian maksud itu dia perbandingan antara tulang, kulit dengan dagingnya itu dia beda, kurang ya. Jadi nampak seperti tulang aja, dagingnya nggak ada kan gitu ya. Itu yang nggak sehat. Nah nggak sehat karena tidak seimbang di antara daging, tulang dengan lemaknya. Oh. Jadi kalau kita nengok dia kok kayak tulang aja si kawan ini. Kayak tulang aja. Tulang berjalan deh. Kurang berjalan. Tapi kalau untuk kurus yang sehat itu dia untuk komposisinya dia masih bagus, terlihat masih baik ya. Jadi dok, kalau misalnya kita udah terkena nih, jangan gue lah, ada yang kena nih gitu. Biasanya kalau bilang aku kena nih gitu, nggak mau gue bilangnya. Ada yang kena nih gitu. Ya sekarang gini, dia tahunya dia kena dari mana? Kan pasti kan dari pemeriksaan. Iya betul. Jadi maksudnya apa yang dilakukan si pasien yang terjangkit ini dok? Oke, sekarang gini. Tadi kita udah selesai dari stage-stage tadi ya. Kita agak rangkum sedikit dulu ya. Dari stage 1, 2, 3 dari CDC tadi ya. Akut, kronik, dan dia AIDS. Yeah. Yang dimana gejala akut dan kronik ini masih terhitung asimptomatik. Yang AIDS ini baru nampak di situ langsung dibom semua sakit itu masuk sama dia. Gejalanya apa? Yang paling sering pada orang HIV. Gejalanya adalah biasanya kandidiasis oral atau oral plak atau misalnya plak-plak yang terjadi di rongga mulut dan lidah. Apalagi dia ada infeksi-infeksi pada pernapasan, termasuk juga infeksi pada kelenjar-kelenjar getah bening. Atau penyakit-penyakit yang memang hanya bisa dikenakan bagi orang-orang yang imunitas rendah. Contohnya apa? Tahu herpes zoster? Wilson tahu tuh kayaknya, nggak tahu San ya? Tahu cacar yang kalau yang isinya bening-bening yang biasa pada anak-anak kalau dia udah kena dia nggak akan kena lagi. Iya, tahu cacar air. Itu herpes zoster ini level 2-nya dari cacar air. Lebih parah. Ya, seharusnya kan kalau kita udah kena cacar air kita nggak kena lagi kan. Iya. Tapi dia datang, makanya disebut herpes zoster. Itu bahasa enak supaya dimengerti lah. Dia cacar air tapi dia harusnya kan nggak kena lagi nih kita nih. Kan sering dengar kan? Iya betul. Udah pernah kena cacar air nih. Aku udah pernah kena cacar air nih, jadi nggak akan kena lagi. Tapi kok bisa kena ya? Itulah herpes zoster itu. Dia hanya menyerang satu tempat aja.
level 2-nya dari cacar air itulah. Nah, oke tadi ya. Baru yang sering apa lagi? Diare. Pasien yang ini dia akan terkena diare yang nggak sembuh-sembuh. Oh ini masih gejala ini dok ya? Iya masih gejala. Saya kira merangkum aja tadi kan. Iya gejala. Dan demam pasien itu dia sulit apabila dia sudah turun karena obat. Apabila obatnya dihentikan, dia akan datang lagi. Jadi demamnya dia menetap. Oh, gitu. Oke, itu aja lah dulu untuk apa. Dan yang paling parahnya adalah ada sampai orang yang kena HIV dia kena toksoplasma di otaknya. Itu yang paling parah. Apa tuh? Toksoplasma itu biasanya ditularkan oleh hewan-hewan yang kita pelihara di rumah, mamalia, kucing. Nah, tapi itu sebenarnya zaman sekarang kan hewan itu kan sudah bersih, jarang. Nah, tapi dia bisa kena gitu. Nah, saking lemah imunitas dia. Oh gitu. Dan dia menyerang otak. Nah, itu yang paling parah dia, sampai infeksi pada otak. Itulah dia untuk rangkuman AIDS. Nah, sekarang kita ke pemeriksaan tadi. Untuk pemeriksaan tadi biasanya ada rapid ya untuk pemeriksaan awal supaya kita bisa tahu pemeriksaan apakah kita terkena atau tidak. Iya. Nah, tadi ada pemeriksaan rapid. Kalau kita sudah tahu, biasanya untuk CD4 itu dilakukan sebagai apa? Biasanya itu sebagai kontrol kepada pasien apakah dia sudah bisa meminum obat untuk anti dari virus ini. Nah, jadi untuk orang-orang yang sudah kena ini, kena HIV, bersyukurlah kalian hidup di masa ini. Nah, jadi kalian sudah ada obatnya ya. Nama obatnya apa tuh dok? Oh rahasia dong, nggak boleh dikasih tahu. Nanti Nggak boleh dia dikasih beli, tahu itu? nanti dia beli sendiri. Nggak boleh. Jadi dia harus berobat. Orang Indonesia ini terlalu pintar. Kalau dia sudah tahu obatnya, dia pergi beli sendiri. Oh gini. Resep dokter ya? Iya, itu kan secara tertulis itu harus resep dokter. Kalau ternyata jual obatnya saudara dia macam mana? Gini, tapi kenapa Son? Kalau punya kenalan yang buka apotek atau jualan obat itu nggak usah pakai resep dokter, tinggal kasih doang dia bisa baca. Kita langsung tahu obat yang mana. Lu kan kawan gue, diam-diam aja. Gue beli obat ini. Ya mau bilang apa tuh yang jual obat tuh? Jalur orang dalam. Tunggu, aku tadi mau tanya apa? Jadi obat ini bersifat rahasia gitu dok? Sebenarnya seluruh obat di Indonesia ini merek atau sebutan obatnya? Karena sebutan obatnya sebenarnya kita harusnya udah pada tahu sih. Tahu kan? Apa itu? Apa tuh Son? Saya bertanya loh. Ayo Rizky kasih tahu dong. Nggak tahu nih. Kasih tahu Son. Udah pernah make ini siapa ini? Admin kita ini. Siapa saya? Iya, udah sering banget make makanya tahu. Apa? Jadi tuh dulu tuh dengar katanya kalau HIV itu ada obatnya buat menekan virusnya, jadi nggak nyembuhin virusnya. Iya, benar. Masalah namanya tuh ARV ya, teman nggak tahu. Itu. Ya, punten 100 ya urusan ya. Ya, ARV ya, antiretrovirus benar ya. Jadi dia bersifat untuk menekan. Itu bukan obatnya, Dok. Obat ini kan sebenarnya sistemnya itu tidak menyembuhkan ya. Semua itu tidak ada yang menyembuhkan. Iya. Tetap yang menyembuhkan itu adalah yang di atas ya. Waduh. Jadi tadi yang sebenarnya bersifat rahasia itu yang tadi ARV ini. Ya, jadi ARV ini dia itulah obatnya. Tapi itu hanya bersifat untuk menekan dari virus ini supaya dia di dalam darah kita itu kadarnya tidak tinggi. Jadi gini, sekarang kalau kita cerita obat, kita harus tahu nih kira-kira dari mana sih penularan HIV ini gitu. Kenapa harus ditekan dalam darah supaya apa? Loh, kan nggak diobati, ngapain ditekan? Sekarang gini, penularan HIV itu dia sebenarnya dia kan dia di dalam darah ini dia ada konsentrasinya.
Nah, yang paling banyak itu adalah di darah dan di cairan, untuk perempuan di cairan segamanya, di laki-laki di cairan tempat ejakulasinya. Di situ paling tinggi konsentrasinya. Makanya kalau orang sudah berhubungan intim, apalagi yang tadi kan tidak menggunakan kondom tadi lah, ya kan? Dia langsung kena antara cairan antara si pria dengan perempuan, perempuan dengan pria. Makanya dia langsung pasti tertular. Atau dia antara darah. Darahnya tunggu dulu. Kena kemana darahnya? Kalau kena ke rambutnya darahnya nggak apa-apa. Kalau darah dia itu kena ke dalam darah kita. Berarti sudah masuk ke dalam peredaran darah kita darahnya. Makanya orang-orang kesehatan itu dianjurkan untuk menggunakan alkohol. Jangan pun orang kesehatan, orang kalian lah. Harusnya juga. Untuk harus menggunakan alkohol. Tujuan alkohol ini pertama apa? Membunuh bakteri. Kedua apa? Jadi kalau ada luka di tangan kita terasa. Perih. Kan perih. Jadi itu menandakan apa? Berarti kalian ada luka di tangan. Jadi jangan asal pegang. Gitu. Jadi harus menggunakan handscoom. Itunya sebenarnya tujuannya. Udah ngerti ya? Oh iya. Paham dok. Transmisinya itu dari darah dan dari cairan-cairan senggama. Loh dari ludah dok, dari ludah konsentrasinya di ludah nggak ada. Maksudnya kecil, sangat kecil. Pertanyaannya untuk kenapa rupanya kok ditanya? Biasanya kadang pasien ini suka kali bertanya hal-hal yang nggak penting ya kan. Ditanyanya pula lagi ludah. Mau ngapain rupanya dia dengan ludah itu? Mau dijilat-jilat nih rupanya ludah itu kan nggak mungkin. Jadi belum lagi nanti yang semalam itu dari kolam renang. Kolam renang menular katanya kan sangat gak masuk akal. Jadi ingat Masa kasus itu ya yang berenang bareng hamil. Iya itu sebenarnya saya gak berani ngomong ya karena yang ngomong itu dokter juga. Enggak, dia itulah orang yang kalau nggak dokter ngomong perasaan dokter. Oh pejabat. Ketahuan jadi. Dia pejabat instansi, jadi perasaan dia paling pintar. Saya paling benci ini. Instansinya di bidang itu juga nggak sih? Kok jadi gosipin itu ya? Jadi gosip ya. Kita jadi akun gosip nih. Iya. Oke dok, lanjut dulu dok. Tadi kan obatnya ARV kan, yang masalah konsentrasi darah. Jadi sebenarnya kalau kita yang udah terjangkit ini memang disarankan untuk konsultasi ke dokter dan biasanya akan diberikan obat ini gitu ya? Bisa jadi. Iya. Supaya apa? Karena ARV ini nggak bisa asal telan. Nggak boleh asal telan. Karena ada aturan penggunaan. Itulah tadi menggunakannya itu berapa lama kita pakai ARV ini. Kan ada dasarnya. Kan nggak mungkin kita minum sampai bertahun-tahun. Oh gitu. Makanya tadi ada pemeriksaan celana dalam 4 ya kan, CD4 ya kan. Jadi itu pemeriksaannya supaya kita tahu nih kira-kira oh ini udah boleh stop obatnya. Oh ini obatnya udah harus dilanjutkan ini. Tujuan dari pemeriksaan ini dan tujuan kenapa tidak dikasih tahu obatnya sebenarnya ada. Kenapa? Karena pasien ini dia suka membeli obat secara sendiri. Kalau obat sudah dibeli secara bebas, maka akan timbul yang namanya resistensi. Sama kayak antibiotik ya? Resistensi. Itu yang ditakutkan. Kalau misalnya obat ini sudah resistensi, bayangkan mau pakai obat apa lagi pasiennya. Tunggu, jadi maksudnya nanti HIV ini bisa resistensi terhadap ARV? Jadi kayak berevolusi gitu? Atau Bukan orangnya doang? Semua obat sama. Orangnya nggak cocok lagi minum obat itu. Karena diminum pun tidak akan menekan kadar HIV di dalam darahnya gitu. Oh, jadi antibiotik kalau sering-sering ya lama-lama nggak mempan juga sama tuh antibiotiknya. Oh, sebenarnya solusi untuk di masa sekarang ini untuk masalah HIV dan AIDS itu masih berupa pil ARV ya? Gimana? Jadi untuk solusi di masa ini saat ini juga untuk pengobatan atau penanggulangan HIV itu masih menggunakan ini ya, masih obat ARV ya? Biasanya kan pasien itu datangnya bukan sama dokter umum ya untuk pasien HIV ini.
biasanya itu dia ada namanya ruangan PCT. Bahwasanya pasien yang dia terkena HIV itu dia akan kontrol selalu di situ bersama dengan dokter-dokter spesialis. Jadi enak sebenarnya. Dia yang ngobati dokter spesialis. Kami hanya mengarahkan saja. Bahwasanya kami kan di gerbang pertama pasien datang tegak diagnosa, maka pasien akan diobati di sana. Disitulah nanti dia akan dikontrol. Apakah nanti obatnya akan dilanjut? Apa nih obatnya akan di stop? Untuk cerita HIV dan AIDS ini itu sudah dokter spesialis gabungan untuk mengobatinya karena kan banyak penyakit. Apalagi pasiennya itu dia sudah kena TB paru, kena sakit macam lah. Jadi nanti yang mengobatinya itu nanti bisa dua itu, dokter spesialis paru, dokter penyakit dalam, gitu. Sampai nanti pasien itu kita nggak sadar bahwasanya dia ini HIV, tapi sebenarnya dia udah dia terlihat sehat karena dia mau berobat. Intinya mau berobat. Kalau cerita ini nggak ada obatnya, itu nanti. Jadi intinya pasien tetap harus maksudnya apa namanya? Kita harus aware terhadap kita. Udah itu aja yang penting. Awareness itu apa? Apa yang telah kita lakukan, itu kita harus waspadai lah. Kita harus tahu konsekuensinya. Kalau kamu sudah jatuh ke keadaan yang tadi, yang tidak sengaja ya berhubungan atau tidak sengaja yang lain-lainnya, kamu harus tahu konsekuensinya yang kamu ambil. Kalau kamu sudah kena dari konsekuensi itu, jangan malu untuk berobat karena kamu juga yang menderita. Jadi harus berobat. Itu aja sih. Betul juga. Jadi kita harus jujur ya dan kita harus terbuka karena ini penyakitnya bukan main-main, Dok ya. Nggak usah lah jujur sama orang, jujur kepada diri sendiri aja. Betul, kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita juga sebelum terlambat ya. Selamatkan diri sendiri dulu lah. Jangan mikirkan orang dulu. Apalagi pasangan yang tadi, jangan pikirkan dia dulu, pikirkan kita yang sudah kena ini. Udah kena ini harus berobat, gitu ya. Betul. Oke. Mungkin ada pertanyaan yang lain tadi yang belum terjawab, ada nggak kira-kira? Mungkin ini saatnya segmen OBB, orang bodoh bertanya. Mungkin ada nggak tadi yang kira-kira yang belum terjawab tadi pertanyaan-pertanyaan tadi? Maksudnya yang tadi yang kita sekilas tadi, kira-kira ada yang belum terjawab? Gimana guys? Tapi kenapa ya kayak misalkan tadi kan virus HIV itu dia nyerang CD4 kan? Iya. Maksudnya kalau dilihat secara mata orang umum itu cuma dilihat sebagai penyakit, tapi kenapa antibodi kita nggak bisa melawan HIV itu sendiri? Itu dia pertanyaannya ya. Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan bagus ya, bukan seperti penyanyi bodoh ya. Pertanyaan yang bagus ini. Kan sama kayak penyakit intinya. Cuma kayak ini bukan pertanyaan orang yang nggak tahu gitu. Ini bukan pertanyaan orang bodoh ya, ini orang pintar yang bertanya. Orang pintar yang bertanya ini. Oke, jadi gini. Maksud dari yang ini saya agak konsepkan dulu ya. Dia kan sistem imun ya. Kok dia nggak tahu ya dia sedang diserang gitu ya? HIV ini dia apa? Menyerang, tapi dia HIV ini pintar, dia tidak menyerang. Tapi dia mengcopy dirinya supaya serupa dengan CD4. Dia mereplikasi. Jadi dia pertama mengcopy dirinya supaya dia mirip seperti CD4, supaya sel-sel yang lain mengira bahwasanya dia CD4. Akhirnya dia akan merusak sel-sel CD4 yang lain secara kita mengira dia kawan loh, padahal dia itu musuh gitu. Musuh imposter ya. Ini kita ngomongin Among Us nih sekarang nih ya. Iya benar, dia itu imposter. Makanya sel imun ini nggak tahu bahwasanya dia itu sebenarnya penyakit karena dia mengcopy. Dan dia memperbanyak dirinya. Terakhir yang sehat-sehat, sel-sel CD4 yang sehat-sehat ini dia kena serang. Itu. Jadi dia HIV ini menyerang secara pintar. Dia nggak menyerang langsung face to face, tapi dia main belakang dia membunuhnya. Gitu. Dari virus-virus yang maksudnya kayak diketahui di kedokteran cuma HIV yang kayak gitu. Virus itu ada banyak. Cuma sekarang pertanyaannya virus ini jenisnya apa?
Kalau HIV ini dia tipe virus yang menyerang sistem imun. Banyak virus yang lain. Oke. Tapi dia terkhusus untuk menyerang sistem imun saja. Contohnya COVID, dia virus tapi dia menyerang sistem pernapasan gitu. Jadi virus itu banyak, cuma dia HIV ini dia virus tapi dia menyerang sistem imun. Makanya dia termasuk yang berbahaya karena polisi yang diserangnya bukan yang lain gitu. Oke. Dan kenapa juga bisa lama? Kayak tadi 8 tahun gitu. Itu juga apa ya sebutnya? Antibody juga ada melawan tapi nggak bisa selamanya gitu ya. Antibody itu apa pertanyaannya? Ya maksudnya tadi kan kayak orang yang udah kena HIV/AIDS itu bisa bertahan, nggak langsung drop gitu, tapi dia bisa bertahun-tahun kan? Iya, karena itu dia sistem impostornya tadi tuh dia tidak langsung menyerang, dia mereplikasi dulu pelan-pelan. Permainannya itu dia pelan, tapi orang tuh namanya permainan pelan itu tapi pasti. Itu dia. Sudah. Smooth criminal. Jadi dia mereplikasi. Jadi dia mereplikasi itu secara banyak karena banyak yang mau direplikasi karena seluruh tubuh kan. Jadi dia itu progresnya itu agak lama. Makanya rata-rata pasien itu setelah 7 tahun ke atas atau 8 tahun ke atas dia baru nampak gejala AIDS itu. Gitu ya. Iya. Ustaz ada yang mau ditanyakan Ustaz? Dari tadi banyak diamnya Ustaz. Tadi saya udah dengar pertanyaan-pertanyaan orang pintar ya, itu pertanyaan orang pintar itu. Kita semua Ki, kalau gue yang versi OBB-nya baru Ki. Oh boleh. Ini biar ini buat lengkapin aja biar material lengkap ya. Kalau kena beginian itu diturunkan nggak ya? Atau cuman ya udah kalau kena, kalau punya anak nggak kena anaknya gitu gimana? Oke, ini pertanyaan orang pintar juga nih, berat juga nih menjawabnya nih. Masih pintar Son. Dokter masih bilang pintar nggak apa-apa. Jadi gini, ibu yang terinfeksi HIV itu sebenarnya wajib untuk meminum ARV. Kenapa? Karena dia menular, karena nanti ditakutkan adalah anak yang dilahirkan itu terindikasi akan kena HIV karena dia anak yang di dalam kandungan itu makan melalui placenta yang dikeluarkan langsung ke ibunya. Jadi kena dari darah, dia pasti terinfeksi. Itu istilahnya gimana ya? Iya, pasti anaknya pasti karena dia dari plasenta ibunya berbagi ada nutrisi dari darah ibunya juga sih, soalnya kan jadi makanya si anak pasti akan positif HIV. Pasti HIV positif. Makanya apabila ibunya meminum ARV di saat mengandung, pernah dalam kasus banyak anaknya itu yang dia negatif HIV-nya. Karena dia sudah jadi ibunya tadi positif loh. Tapi setelah dia minum itu anaknya jadi negatif. Tertolong anaknya ya. Jadi bisa diselamatkan. Jadi sebenarnya adanya obat ARV ini sangat membantu ya. Tapi harus tetap indikasi dokter ya. Jangan asal beli dari kawan di apotek ya. Jangan jadi sindikat ya menghabiskan ARV di apotek. Nanti habis pula obatnya. Kalau aku pertanyaannya ini Dok, aku memang nggak bisa kasih sumber yang terpercaya, tapi aku kayaknya pernah baca gitu. Apa betul ya ada pasien HIV yang sembuh? Pasien di HIV dunia yang sembuh? Tahu nggak Dok? Saya nggak pernah. Ini bukan pertanyaan yang pintar ya, ini pertanyaan yang menjebak ya. Ini pertanyaan menjebak saya ini. Oke, jadi saya nggak bisa bilang ya, karena saya untuk jumpa pasien HIV langsung saya sering. HIV dengan TB saya pernah jumpa. Pokoknya banyak yang saya jumpai pasien-pasien ini. Tapi dari semua pasien ini sampai dia dirawat dari awal sampai akhir dan saya tengok status atau saya pantau, tidak pernah saya tengok pasien ini stop berobat. Maksudnya dia selalu akan kontrol. Bebas pengobatan dari HIV ini saya kurang tahu. Maksudnya saya nggak berani bilang bahwasanya ada kok pasien sembuh karena saya nggak ada dapat jurnalnya. Tapi pokoknya jika kita mengkontrol penyakit ini dengan ARV tadi ya, tadi kan ada ARV ya.
banyak dari orang-orang yang telah mengkonsumsi ARV, dia tidak akan menularkan ke orang lain. Udah, itu aja. Jadi sebenarnya belum bisa dikonfirmasi ya. Karena aku juga bacanya ini mungkin kayak udah berapa tahun yang lalu gitu. Dan kalau nggak salah katanya ini warga negara Inggris kalau nggak salah saya. Oh, Inggris ya. Gitu. Iya. Nggak usah Dan jauh-jauh. Tengok di Indonesia dulu, ada nggak yang sembuh gitu dulu. iya itu dia. Berarti benar-benar diwaspadai lah ya, karena penyakit ini bukan penyakit yang Jadi kalau misalnya gampang kita disembuhkan. bilang kalau ada pasien HIV yang sembuh, ini jadi pisau bermata dua. Kenapa? Tipe orang-orang di Indonesia ini gitu. Jadi kalau sudah melihat suatu celah, dia akan sepele. Jadi kayak tadi, HIV bisa sembuh kok, biarkan aja aku suka-suka. Itu jadinya. Jadi jangan dibilang sembuh, terkontrol supaya Jadi pasiennya tetap was-was. Berarti kayak mau merahasiakan obat yang tadi ya, kita rahasiakan aja nih dok ya. Perlu dirahasiakannya, jangan dibilang ada yang sembuh ya. Ayo, jadi nanti kita cutting aja ya audionya, videonya bagian pertanyaan saya yang tadi. Jadi pertanyaan Itu cuma ada 2 aja. Kita Karena katanya. pertanyaannya menjebak. Oke. Jadi kita tetap waspada aja ya semuanya, karena ya HIV bukan penyakit yang sepele ya. Bukan begitu dok? Ya, jadi satulah dari saya ya. Apa tuh pesan-pesannya dok? Dari saya tetap awareness ya. Awareness itu ditingkatkan. Betul, awareness. Jadi kalaupun pokoknya kita harus siap menerima risiko apa yang telah kita perbuat. Ini kan kita siap menjadi orang kesehatan. Kita harus aware, kalau enggak kita kan kena HIV ini bisa. Untuk sebagai orang awam, kita juga harus aware bahwasanya apapun yang kita lakukan pasti akan ada efek sampingnya pada kita. Jadi ya harus hati-hati. Jadi bukan berarti kita memikirkan suatu solusi dengan cara yang aneh. Jadi orang zaman sekarang banyak kali ngambil solusi yang aneh. Bukan saya tidak setuju. Contoh ya, banyak orang yang jadi sok-sok pintar setelah ada kasus. Saya pun nggak tahu nih HIV di Bandung ini sebenarnya. Jadi kayak kepala daerahnya disuruhnya pula istri pasiennya untuk memperbolehkan suaminya poligami. Saya tak melarang poligami sebenarnya. Cuma masalahnya sudah kena HIV, masa disuruh poligami lagi? Kok kita baru dengar ini? Baru dengar kan? Ngomongnya boleh poligami, solusinya poligami gitu ya. Solusinya bukan itu. Solusinya adalah diberikan seks edukasi kepada anak-anak yang baru. Kita menyelamatkan generasi yang masih baru tumbuh. Jangan yang sudah tua diselamatkan. Yang tua itu hanya bisa dilakukan namanya pengobatan. Dalam pengobatan itu ada 4. Preventif, ada yang preventif yang mencegah, ada yang mengobati, dan ada yang edukasi. Yang tua ini itu hanya bisa diobati. Ya, kita selamatkan yang generasi muda. Yang ada muda preventif dengan edukasi. Preventif dengan edukasi, supaya mereka tidak jatuh ke keadaan yang sama. Jangan pula diperbolehkan poligami. Jangan-jangan bapak ini yang mau poligami nih. Dia mau bikin peraturan buat dia sendiri sebenarnya. Kan istrinya. Kan saya nggak setuju dengan poligami. Saya pun senang juga sebenarnya. Cuma ya nanti saya kena libas nih. Ya. Oke deh. Satu aja nggak lulus ya kan. Masa mau 2 kan gitu. Oke. Nanti kita jadi bahas. Itu aja dari saya. Maksud saya jadi tetap harus sewajarnya ya. Ya, boleh lah. Oke deh. Terima kasih Dokter Fajar. Sebelum kita akhiri podcastnya, ini dong kasih tunjuk lagi kartu itunya, SR. Legalitas kedokterannya. SR. Enggak, Enggak. Enggak, saya mau ngajari aja. Maksudnya kalau kalian mau berobat, kalian mau nengok-nengok orang, jadi kalian harus tahu apakah ini betul-betul dokter atau enggak. Nanti di Google coba cari yang namanya daftar dokter KKI. Daftar dokter KKI. Ini ilmu baru nih ya. Iya, blur dok. Ya, gimana caranya nih ya? Yaudah, Saya nggak share apa-apa screen kita aja ya. nggak apa-apa kita Share kasih screen tahu. Ya. Kita kasih tahu ya tadi melalui apa namanya, daftar dokter
KKI. KKI, daftar dokter KKI. Kalau mau searching aja di Google Doc ya. Siapa yang ada bisa share screen? Coba share screen. Mungkin nanti kita ini tambah durasi jadinya makin lama nanti. Apa nanti kalau mereka yang mau dengar ini dan mau cari tahu sendiri ya silakan di daftar dokter KKI di Google. Bukan begitu? Di situ nanti akan ada keluar tabel apa kayak masukkan nama. Di situ masukkan nama dokter yang kalian curigai dia bukan dokter betulan. Ayo coba dimasukin namanya tadi apa Fajar. Coba masukkan nama saya. Ada nggak nama saya situ? Fajar Muhammad. Percaya dong. Baru nanti dicari, nanti akan keluar foto, nama dan lulusan dari mana. Sedap. Oke deh, Ya, terima jadi- kasih Dokter Fajar untuk sharingnya malam ini. Iya. Oke. Terima kasih juga sudah diundang. Jadi saya go publik nih. Semoga terkenal dari sini ya. Tapi kita rencananya juga nggak cuma malam ini nanti ngobrol-ngobrolnya sama Anda. Jadi nanti bila ada waktu lagi topik yang bersangkutan dengan dunia medis, boleh lah ya Dok ya. Oke, nanti saya akan rubah gaya rambut ya. Ini saya masih botak ya. Ya nanti saya request gimbal ya. Gimbal. Jelek muka saya gimbal. Suka kau lah.